Aku dipaksa nikahi janda muda cantik saat malam pertama rahasia besar di baliknya bikin syok. Saat dia berdiri tepat di depanku, dia perlahan melepaskan gaun pengantinnya, memperlihatkan lingeri transparan yang dikenakannya di baliknya. Tubuhnya indah, sempurna bahkan. Kulitnya putih mulus, payudaranya montok, dan pinggangnya ramping. Bau harum tubuhnya langsung menusuk ke hidungku, membuat napasku sedikit tertahan. Aku, Arvino Dito Mahendra, pria berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Apartemen ini adalah hadiah dari ayahku saat aku pertama kali mendapatkan promosi sebagai manajer di salah satu perusahaan pembiayaan negara. Tempatnya strategis, dekat dengan kantor dan pusat perbelanjaan. Setiap pagi, aku bisa melihat matahari terbit dari jendela besar di ruang tamu sambil menyeruput kopi hitam kesukaanku. Hidupku terasa sempurna. Aku punya karier cemerlang, paras yang lumayan tampan, setidaknya begitu kata teman-teman wanitaku, serta segala fasilitas yang membuat orang lain iri. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku akhir-akhir ini. Pernikahan. Ayahku, Bapak Mahendra Prasetyo, seorang direktur utama bank swasta ternama, memiliki pandangan tradisional tentang kehidupan. Baginya pria seusiaku sudah semestinya menikah dan membangun keluarga. Ia sering berkata bahwa sukses dalam pekerjaan tidak akan lengkap tanpa pendamping hidup. Tapi masalahnya, aku belum siap untuk itu. Aku masih ingin mengejar karier dan menikmati kebebasanku sebelum terikat dalam komitmen seumur hidup. Namun, semua rencanaku hancur ketika minggu lalu ayahku memberitahuku tentang janji lama yang telah dibuatnya bertahun-tahun silam. Saat itu, ia dan sahabat lamanya, Bapak Suprapto, pernah merantau bersama di Kalimantan. Mereka melewati banyak hal sulit, termasuk kejadian nyaris kehilangan nyawa saat tersesat di hutan lebat. Untuk mengenang momen tersebut, mereka berikrar bahwa jika suatu hari nanti memiliki anak, mereka akan menjodohkan mereka demi mempererat hubungan persahabatan mereka. Kamu harus menikahi putrinya, Yustisi Wendy Suprapto, ucap ayahku dengan nada tegas saat kami duduk di ruang makan rumahnya. Kemarin malam, aku tertegun mendengar kata-katanya. Putri? Apa maksudnya? Ayah serius. Kenapa harus dia? Tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa frustrasi dalam suaraku. Ini bukan soal kamu atau dia. Ini tentang penghormatan kepada persahabatan kita dulu. Jawab ayahku datar, seolah-olah tidak peduli betapa absurd permintaannya bagi generasi muda seperti aku. Setelah pembicaraan itu, aku mulai mencari informasi tentang gadis bernama Yustisi Wendy Suprapto. Kata orang-orang di lingkaran ayahku, dia cantik, montok, dan hanya lebih muda setahun dariku. Namun, ada satu detail penting yang membuatku hampir marah. Dia seorang janda-janda. Bagaimana bisa ayahku berharap aku menikahi seorang janda? Di usiaku yang produktif, aku yakin bisa mendapatkan wanita lajang, muda, dan tentu saja perawan. Mengapa harus janda? Apakah ayahku benar-benar tidak memikirkan masa depanku? Esok harinya, aku dipanggil ke rumah ayahku lagi. Kali ini, Bapak Suprapto dan Yustisi juga hadir. Saat pertama kali melihatnya, aku harus mengakui bahwa penampilannya cukup memesona. Rambut hitam panjangnya jatuh indah di bahu, kulitnya putih mulus, dan tubuhnya, ya Tuhan, tubuhnya benar-benar aduhai. Dia mengenakan dress sederhana, tapi elegan yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Wajahnya tampak ramah, meskipun matanya sedikit murung. Aku mencoba menyembunyikan keterkejutanku, tetapi hatiku tetap dingin. Wanita secantik ini pasti punya alasan mengapa dia menjadi janda. Apakah mantan suaminya meninggal? Ataukah dia diceraikan karena kesalahan fatal? Pikiran-pikiran buruk langsung memenuhi otakku. Arvino, kenalkan, ini Yustisi, kata ayahku sambil tersenyum lebar, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar. Senang bertemu denganmu, ucap Yustisi pelan, suaranya halus namun dingin, matanya menatapku sebentar sebelum kembali menunduk. Aku hanya mengangguk singkat sebagai balasan. Rasanya aneh berada di ruangan yang sama dengan calon istriku. Seorang wanita yang bahkan belum kukenal, tapi sudah dipaksakan masuk ke dalam hidupku.
Percakapan antara ayahku dan Bapak Suprapto berlangsung lancar. Mereka membahas tanggal pernikahan, tempat acara, hingga mahar. Aku hanya diam mendengarkan. Hatiku semakin geram. Bagiku, ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah bentuk paksaan yang tidak masuk akal. Setelah pertemuan itu, aku mencoba membujuk ayahku untuk membatalkan rencana ini, namun ia tetap kukuh pada keputusannya. Arvino, kamu harus menghormati janji ini. Jika tidak, bagaimana orang lain akan percaya pada integritas keluarga kita? Katanya keras, aku menyerah. Dalam hati, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa melawan ayahku tanpa merusak hubungan kami. Lagi pula, apa salahnya mencoba? Mungkin Yustisi bukanlah orang yang buruk. Mungkin dia hanya korban keadaan. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah sepenuhnya menerima status jandanya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kubuang begitu saja dari pikiranku. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan altar, mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah marun yang dipilihkan oleh ayahku. Wajahku mungkin terlihat tenang dari luar, tapi dalam hati aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar emas, terjebak tanpa bisa melarikan diri. Gedung tempat kami menikah adalah salah satu ballroom hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Dekorasi adat Jawa mendominasi ruangan, lengkap dengan kain batik, janur kuning, dan hiasan bunga melati yang wangi menyengat. Musik gamelan mengalun pelan di latar belakang, menciptakan suasana sakral sekaligus menegangkan bagiku. Yustisi datang ke altar beberapa menit kemudian, mengenakan kebaya putih elegan yang membuatnya tampak seperti ratu. Rambutnya disanggul rapi, diberi hiasan bunga melati kecil-kecil. Dia melangkah pelan dibimbing oleh ayahnya, Bapak Suprapto, yang tersenyum bangga. Mataku tertuju padanya, meskipun hatiku masih dingin dan penuh prasangka. Ketika dia berdiri di sampingku, aku bisa mencium aroma tubuhnya, wangi lembut bunga melati dan sedikit hint vanila. Aroma itu nyaris memabukkan, tapi aku cepat-cepat menepis perasaan itu. Ini bukan tentangnya, ini tentang kewajiban yang dipaksakan padaku. Prosesi ijab kabul berlangsung singkat. Ketika penghulu bertanya apakah aku bersedia menerima Yustisi sebagai istriku, aku menjawab saya terima dengan suara datar tanpa ekspresi. Di detik itu juga, aku resmi menjadi suami seorang janda. Acara resepsi berlangsung meriah. Para tamu berdatangan, memberikan ucapan selamat dan doa-doa baik untuk pernikahan kami. Namun, di tengah keramaian itu, aku merasa semakin asing. Setiap kali ada orang yang berkata, "Selamat ya Mas Vino," atau "Semoga langgeng sampai tua," aku hanya bisa tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan ketidaknyamananku. Yustisi tampak lebih tenang dibandingkan aku. Dia menyapa para tamu dengan senyum manis, sesekali tertawa ringan saat mendengar candaan mereka. Entah kenapa, melihatnya begitu ramah membuatku semakin kesal. Apakah dia benar-benar bahagia dengan pernikahan ini? Atau justru dia sama terpaksa, sepertiku, malam pun tiba. Acara resepsi sudah usai, dan kami meninggalkan gedung menuju mobil yang akan membawa kami ke apartemen baruku. Tempat kami akan memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri. Di dalam mobil, suasana sangat hening. Yustisi duduk di sampingku, matanya tertuju keluar jendela. Tidak ada percakapan apapun di antara kami. Setibanya di apartemen, aku membuka pintu dan mempersilakan Yustisi masuk duluan. Ruang tamu yang biasanya kosong, kini telah dihiasi dengan bunga segar dan lilin aromaterapi. Ada juga sebotol sampanye, dingin yang diletakkan di atas meja. Mungkin hadiah dari ibuku sebagai simbol malam pertama romantis. Aku duduk di sofa sambil melepas dasi. Yustisi berdiri di dekat jendela besar, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Gaun pengantinnya masih ia kenakan, membuat siluet tubuhnya semakin terlihat jelas. "Kamu nggak capek?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar kaku. Dia menggeleng pelan, lalu berbalik menghadapku. "Enggak," katanya singkat. Matanya menatapku lurus-lurus, seolah mencoba membaca pikiranku. Beberapa detik kemudian, dia melangkah mendekatiku. Jantungku mulai berdebar tak karuan.
Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Saat dia berdiri tepat di depanku, dia perlahan melepaskan gaun pengantinnya, memperlihatkan lingerie transparan yang dikenakannya di baliknya. Tubuhnya indah, sempurna bahkan. Kulitnya putih mulus, payudaranya montok, dan pinggangnya ramping. Bau harum tubuhnya langsung menusuk ke hidungku, membuat napasku sedikit tertahan. Namun, di tengah gairah yang mulai naik, pikiran-pikiran negatif kembali menghantuiku. Tubuh ini sudah pernah dimiliki oleh pria lain. Suaminya yang dulu pasti sudah menyentuhnya, mencumbunya, bahkan mungkin bermain-main dengannya di ranjang. Pikiran itu membuat darahku mendidih. Bukan karena nafsu, melainkan karena rasa dendam dan harga diri yang terluka. Aku berdiri dengan cepat, menghindar darinya. Aku capek. Kita lanjutkan besok saja, ucapku dingin, lalu keluar dari ruangan. Tanpa menoleh lagi. Esok paginya, aku bangun dengan perasaan bersalah. Aku tidak tahu bagaimana Yustisi bereaksi terhadap sikapku semalam. Saat aku keluar dari kamar, aku menemukannya sedang sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Dia mengenakan dress sederhana berwarna pastel, rambutnya dikuncir rendah. Penampilannya tampak lebih natural dibandingkan kemarin. "Selamat pagi," sapanya pelan, suaranya terdengar sedikit murung. Aku hanya mengangguk sebagai balasan. Perasaan bersalah semakin menyelimuti hatiku. Apa yang telah kulakukan semalam adalah bentuk penghinaan terhadapnya. Aku tahu dia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi egoisku terlalu kuat untuk mengalah. Saat aku duduk di meja makan, handphoneku berdering. Panggilan masuk dari teman baikku, Dito. Setelah mengangkat telepon, dia langsung bertanya soal malam pertamaku. "Gimana, bro? Udah nikmatin jandanya?" Tanyanya bercanda. Aku mendesis kesal. "Jangan bicara begitu, Dito." "Oh, santai aja. Ngomong-ngomong, kamu udah tahu cerita mantan suaminya belum?" "Cerita apa?" Tanyaku penasaran. Dito kemudian menceritakan sesuatu yang membuatku tercengang. Menurut informasi yang dia dapat dari teman-temannya, Yustisi dulu menikah dengan pria yang sangat dicintainya. Namun, setelah menikah, suaminya berubah total. Dia menjadi pemalas, hanya tidur-tiduran di rumah, bahkan sering minum alkohol. Keluarga, Yustisi akhirnya memaksanya bercerai demi harga diri keluarga besar mereka. "Dia udah banyak menderita, bro. Jangan kasar sama dia," kata Dito sebelum menutup telepon. Aku terdiam mendengar cerita itu. Semua prasangkaku tentang Yustisi mulai runtuh. Mungkin dia bukan sosok wanita bebas yang kubayangkan selama ini. Mungkin dia korban dari hubungan yang gagal dan tekanan keluarga. Setelah menyelesaikan sarapan, aku mendekati Yustisi yang sedang mencuci piring di dapur. Dia tampak terkejut ketika aku berdiri di sampingnya. "Maafkan aku atas sikapku semalam," ucapku pelan. Aku tidak tahu apa yang kurasakan waktu itu. Aku cuma... Yustisi menghentikan aktivitasnya dan menatapku. Matanya berkaca-kaca, seolah ingin menangis. "Aku tahu kamu pasti membenciku. Semua orang selalu begitu." Kalimat itu menusuk hatiku. Betapa bodohnya aku menghakimi dia tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengulurkan tangan untuk menyentuh pundaknya, tapi dia mundur selangkah. "Berikan aku waktu," katanya pelan, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Hari-hari berikutnya setelah percakapan singkat di dapur itu berjalan dengan suasana canggung. Kami jarang bicara, dan ketika kami melakukannya, topik pembicaraan biasanya hanya berkisar pada hal-hal praktis. Makan malam, tagihan listrik, atau pekerjaan masing-masing. Aku mencoba menyibukkan diri dengan rutinitas kantor untuk menghindari momen-momen hening yang terasa seperti beban di antara kami. Namun, cerita tentang mantan suami Yustisi dari Dito tidak pernah benar-benar meninggalkan pikiranku. Setiap kali aku melihatnya sibuk membersihkan rumah atau menyiapkan makanan, aku merasa ada kekosongan dalam diriku. Rasa penasaran mulai tumbuh. Siapa sebenarnya wanita ini? Apa yang membuatnya menjadi seperti ini? Mengapa dia tidak pernah membicarakan masa lalunya padaku? Suatu sore,
Saat aku pulang lebih awal dari biasanya, aku menemukan Yustisi sedang duduk di depan laptop miliknya di ruang tamu. Dia tampak serius membaca sesuatu, matanya menyipit seolah-olah sedang mempelajari dokumen penting. Aku ragu sejenak sebelum mendekatinya. "Kamu lagi ngapain?" tanyaku, berusaha membuat nada suaraku terdengar santai. Yustisi menoleh cepat, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. "Oh, aku cuman lihat-lihat beberapa file kerjaan lama," katanya pelan, lalu buru-buru menutup layar laptopnya. Aku diam sebentar, memperhatikan ekspresinya yang gugup. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan aku merasa semakin tertarik untuk mengetahuinya. Namun, aku memutuskan untuk tidak memaksanya bicara. Belum saatnya. Malam harinya, aku bertemu kembali dengan Dito di sebuah kafe dekat kantor. Kali ini, aku datang bukan sekadar untuk bersosialisasi, tapi juga untuk mencari jawaban lebih lanjut tentang masa lalu Yustisi. Saat kami duduk di meja, sudut, aku langsung memotong basa-basi. "Ceritain lebih banyak soal mantan suami Yustisi," kataku tanpa tedeng aling-aling. Dito menatapku heran sebelum tersenyum tipis. "Kok tiba-tiba kamu jadi tertarik?" "Aku cuma ingin tahu," jawabku, berusaha terdengar santai, meskipun hatiku dipenuhi rasa ingin tahu yang besar. Dito mengambil napas panjang sebelum mulai berbicara. "Oke, tapi ingat, ini semua cerita dari teman-temanku yang kenal baik sama keluarga mereka. Jadi, jangan salah paham ya." Dia kemudian menjelaskan bahwa Yustisi dulu menikah dengan pria bernama Aditya, seorang pengusaha muda yang cukup mapan. Awalnya, hubungan mereka tampak sempurna. Aditya romantis, perhatian, dan sangat mencintai Yustisi. Namun segalanya berubah drastis setelah mereka resmi menikah. Katanya, setelah nikah, Aditya jadi pemalas banget. Dia nggak mau kerja, cuma tidur-tiduran di rumah, nonton TV, main game, bahkan minum minuman keras bareng teman-temannya. Nggak, cuma itu. Dia juga sering marah-marah tanpa alasan, kata Dito. Suaranya semakin pelan seolah takut didengar orang lain. Aku mendengarkan dengan seksama. Jantungku mulai berdebar mendengar cerita itu. Bagaimana bisa seseorang yang dulunya begitu mencintai pasangannya berubah total seperti itu? "Lalu apa yang terjadi?" tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Orang tua Yustisi akhirnya tahu. Mereka langsung cari masalah sama Aditya. Ada satu insiden besar ketika Pak Suprapto, ayah Yustisi, memergoki Aditya minum-minum di rumah. Langsung saja mereka minta cerai. Aditya nggak melawan karena dia juga udah nggak peduli sama Yustisi lagi. Aku terdiam mendengar cerita itu. Bayangan tentang Yustisi sebagai seorang janda yang bekas perlahan-lahan mulai pudar. Yang aku lihat sekarang adalah seorang wanita muda yang telah melalui penderitaan emosional yang luar biasa. Dia diceraikan, bukan karena kesalahannya, tetapi karena kegagalan sistem hubungan yang dibangun oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah pertemuan itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Ketika aku membuka pintu, aku menemukan Yustisi sedang membersihkan meja makan. Dia terlihat lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan bajunya agak basah karena baru saja mencuci piring. Melihatnya seperti itu membuatku merasa semakin bersalah atas sikap dinginku selama ini. Aku mendekatinya perlahan, lalu duduk di kursi dekatnya. "Yustisi," panggilku pelan. Dia menoleh, matanya tampak lelah namun waspada. "Ya, aku ingin minta maaf lagi," ucapku, suaraku terdengar berat. "Aku nggak tahu apa yang kamu alami sebelumnya. Aku cuma egois, mikirin diriku sendiri tanpa peduli sama kamu." Yustisi terdiam sejenak, matanya menatapku dalam-dalam. "Kenapa tiba-tiba kamu bicara begini?" tanyanya. Nada suaranya penuh kecurigaan. "Aku cuma ingin tahu lebih banyak tentangmu," jawabku jujur. "Aku nggak mau kita kayak orang asing lagi. Kita kan sudah menikah." Dia tertawa kecil, namun ada nada sedih dalam suaranya. "Kamu nggak bakal senang kalau tahu masa laluku, Vin. Itu cerita yang nggak mudah." "Coba ceritakan," kataku lembut, mencoba memberinya kepercayaan. "Aku janji, aku nggak akan menghakimimu."
Yustisi menarik napas panjang, lalu duduk di kursi di hadapanku. Matanya menatap meja, seolah mencari keberanian untuk mulai berbicara. Aditya, mantan suamiku. Dia dulunya orang yang sangat aku cintai. Katanya pelan. Suaranya bergetar. Awalnya, hubungan kami sempurna. Dia romantis, perhatian, dan selalu mendukungku. Tapi setelah menikah, semuanya berubah. Dia jadi pemalas, nggak mau kerja, bahkan nggak peduli sama aku lagi. Orang tuaku marah besar waktu tahu perilakunya. Akhirnya mereka paksa aku cerai. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan aku merasa hatiku remuk melihatnya. Maafkan aku kalau aku selama ini kasar sama kamu, kataku pelan, lalu menyentuh tangannya dengan hati-hati. Aku nggak tahu semua itu. Yustisi mengangguk pelan, mencoba menghapus air matanya. Terima kasih sudah mendengarkanku, Vin. Aku cuma butuh waktu untuk sembuh. Aku menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menunjukkan bahwa aku ada di sisinya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai seorang janda, tapi sebagai manusia dengan luka batin yang mendalam. Malam itu, suasana di antara kami mulai berubah. Setelah Yustisi menceritakan kisah masa lalunya dan aku meminta maaf atas sikap dinginku selama ini, ada sesuatu yang baru tumbuh di antara kami. Rasa saling percaya yang perlahan-lahan menghangatkan hati kami. Setiap malam setelah seharian bekerja, aku selalu menemukannya di dapur, sibuk menyiapkan makan malam atau membersihkan rumah. Dia tampak sangat mandiri, hampir tidak pernah meminta bantuan. Namun kali ini aku memutuskan untuk melibatkan diri. Aku mendekatinya dari belakang saat dia sedang mencuci piring, lalu meletakkan tanganku dengan lembut di pundaknya. Sis, biar aku yang lanjutkan ini, kataku pelan, suaraku terdengar lebih hangat daripada biasanya. Yustisi menoleh, matanya penuh dengan kejutan, sekaligus rasa ragu. Nggak apa-apa, Vin, ini tugasku. Aku tersenyum tipis, lalu mengambil lap piring dari tangannya. Tapi aku juga ingin membantu. Kita kan tim sekarang. Dia tertawa kecil, namun nada suaranya terdengar manis. Kamu nggak biasa cuci piring ya? Aku bisa belajar, jawabku. Mencoba terlihat percaya diri, meskipun jari-jariku sedikit kaku saat menyentuh piring basah. Melihatku berusaha keras membuatnya tersenyum lebih lebar. Dia berdiri di sampingku, memberikan instruksi ringan tentang cara membersihkan noda minyak yang membandel. Aku merasa ada kedekatan baru dalam momen-momen kecil seperti ini. Kami saling tertawa, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hubungan kami bukan lagi sekadar formalitas. Setelah selesai dengan pekerjaan rumah, kami duduk bersama di ruang tamu. Lampu-lampu apartemen telah dimatikan, hanya ada cahaya lilin, aromaterapi yang menyala di meja tengah. Suasana terasa begitu tenang, hampir magis. Yustisi duduk di sofa, memeluk bantal kecil dengan ekspresi wajah yang terlihat lebih rileks dibandingkan hari-hari sebelumnya. Vin, panggilnya pelan, suaranya terdengar lembut namun penuh keraguan. Ya? Tanyaku, menatapnya dengan penuh perhatian. Kenapa kamu tiba-tiba jadi baik sama aku? Katanya. Matanya menatapku dalam-dalam. Ada rasa ingin tahu, tetapi juga sedikit ketakutan dalam suaranya. Aku menghela napas panjang, lalu menjawab dengan, jujur, aku cuma sadar kalau aku salah menilaimu. Kamu bukan orang yang harus kuhindari, sis. Kamu istriku, dan aku ingin kita bisa saling memahami. Yustisi terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, katanya pelan, suaranya bergetar. Dia kemudian menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku mendekatinya, lalu duduk tepat di sampingnya. Dengan lembut, aku mengangkat dagunya agar dia menatapku. Jangan takut, sis. Aku nggak akan meninggalkanmu. Dia menatapku dalam-dalam, matanya penuh dengan haru. Tanpa sadar, aku mendekatkan wajahku padanya. Dan untuk pertama kalinya, aku menciumnya dengan lembut. Bibirnya terasa hangat, dan aroma tubuhnya yang khas langsung menusuk indera penciumanku. Dia sempat terkejut, namun beberapa detik kemudian, dia membalas ciumanku dengan penuh emosi. Ciuman itu semakin intens,
dan aku merasakan tubuhnya yang lembut mendekat padaku. Jari-jariku perlahan menyusuri lekuk tubuhnya, membuatnya bergemetar. Aku bisa merasakan napasnya yang semakin cepat, dan suara desahannya yang halus membuat jantungku berdebar tak karuan. "Vin," bisiknya pelan, suaranya penuh dengan kerinduan. Aku menghentikan ciuman kami sejenak, lalu menatap matanya. "Aku nggak akan menyakitimu lagi, sis. Aku janji." Dia tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. "Aku percaya sama kamu." Malam itu, kami tidak hanya berbagi tubuh, tetapi juga hati. Di balik cahaya lilin yang redup, aku mulai menyadari bahwa Yustisi adalah wanita yang luar biasa. Tubuhnya yang indah bukanlah satu-satunya hal yang membuatku tertarik padanya, melainkan kelembutan, kesabarannya, dan keberaniannya untuk tetap kuat meski telah melalui begitu banyak penderitaan. Ketika kami akhirnya berbaring di tempat tidur, suasana sudah jauh lebih intim dibandingkan malam pertama kami. Yustisi mengenakan gaun tidur sederhana yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Bau harum tubuhnya yang khas kembali menusuk hidungku, membuatku semakin tergoda. "Kamu cantik banget, sis," bisikku di telinganya, membuatnya tersenyum malu-malu. Dia mendekatkan tubuhnya padaku, lalu memelukku erat. "Terima kasih udah ngertiin aku, Vin." Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan tubuhnya yang menyelimuti tubuhku. Malam itu, kami tidak hanya melakukan hubungan fisik, tetapi juga membangun ikatan emosional yang jauh lebih dalam. Aku mulai menyadari bahwa Yustisi bukanlah janda yang harus kuhindari, melainkan seorang wanita yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Dia adalah mitra hidupku, dan aku mulai merasa bersyukur atas kehadirannya. Hubungan kami semakin erat setelah malam itu. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada kehangatan baru dalam hidupku. Kehangatan yang berasal dari kehadiran Yustisi. Dia tidak lagi menjadi sosok asing yang hanya ada di sampingku karena paksaan keluarga. Dia adalah istriku, dan aku mulai merasa bahwa pilihan untuk menikah dengannya, meskipun awalnya dipaksakan, adalah keputusan yang tepat. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Seperti biasa, hidup selalu punya cara sendiri untuk menguji kita. Beberapa hari setelah momen intim kami, aku mendapat panggilan telepon dari ibuku. Suaranya terdengar cemas saat dia berkata, "Vin, kamu harus segera datang ke rumah. Ada sesuatu yang penting." Aku langsung curiga. Ibu jarang meminta pertemuan dadakan kecuali ada masalah serius. Aku memberitahu Yustisi bahwa aku harus pergi ke rumah orang tuaku, dan dia hanya mengangguk pelan. Namun, aku bisa melihat raut wajahnya yang sedikit murung. Mungkin dia merasa khawatir, tapi dia tidak mengatakannya. Saat tiba di rumah, suasana tampak tegang. Ayah, ibu, dan Bapak Suprapto, ayah Yustisi, sedang duduk di ruang tamu. Ekspresi mereka serius, hampir seperti sedang membahas urusan bisnis besar. Aku langsung merasakan firasat buruk. "Ada apa ya, Bu?" tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Ayahku menghela napas panjang sebelum menjawab. "Arvino, kami harus membicarakan soal pernikahanmu dengan Yustisi." Hatiku langsung berdebar. Apakah ada masalah dengan pernikahan kami? Apakah ayahku menyesali keputusannya? Apa maksudnya? Tanyaku, suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan. Bapak Suprapto angkat bicara kali ini. "Begini, Vin, keluarga kami merasa agak cemas dengan hubunganmu dan Yustisi. Kamu tahu, statusnya sebagai janda bukan hal yang mudah diterima oleh masyarakat." Aku mendesis kesal. "Jadi apa? Kalian ingin aku menceraikannya?" Tidak, kata ibuku cepat-cepat, mencoba menenangkan situasi. "Kami hanya ingin memastikan bahwa kamu benar-benar serius dengan pernikahan ini. Kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari." Aku tertawa sinis. "Serius? Tentu saja aku serius. Aku sudah menikahinya, kan? Apalagi yang kalian inginkan?" Ayahku menatapku tajam. "Ini bukan tentang apa yang kami inginkan, Vin. Ini tentang reputasi keluarga." Orang-orang mulai bicara. Mereka bilang kamu dipaksa menikahi Yustisi.
dan itu membuatmu terlihat lemah. Aku merasa darahku mendidih. Jadi, aku harus peduli pada omongan orang lain? Apa yang mereka pikirkan tentang pernikahanku sama sekali tidak penting bagiku. Vin, tenanglah, kata ibuku, mencoba meredakan amarahku. Kami hanya ingin memastikan bahwa kamu bahagia dengan keputusan ini. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baiklah, aku mengerti kekhawatiran kalian. Tapi aku minta satu hal. Biarkan aku dan Yustisi menjalani hidup kami tanpa campur tangan dari siapapun. Biarkan kami memutuskan apa yang terbaik untuk hubungan kami. Setelah pembicaraan itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa keluargaku hanya ingin yang terbaik untukku, tapi kadang-kadang tekanan dari mereka terasa begitu berat. Aku tidak ingin hubunganku dengan Yustisi rusak karena omongan orang lain. Ketika aku masuk ke apartemen, Yustisi sedang duduk di sofa, matanya menatap layar televisi, namun pikirannya tampak kosong. Dia tersentak saat melihatku masuk. Ada apa, Vin? Tanyanya pelan. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Aku melepas sepatuku, lalu duduk di sampingnya. Keluargaku. Mereka masih ragu dengan pernikahan kita. Yustisi terdiam sejenak, matanya menunjukkan rasa sedih. Aku tahu, aku juga merasakan tekanan itu. Orang-orang selalu berbicara, Vin. Mereka bilang aku nggak pantas bersamamu. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Jangan dengarkan mereka, sis. Aku nggak peduli apa yang mereka pikirkan. Yang penting bagi aku adalah kamu. Dia tersenyum kecil, namun ada air mata yang mulai menggenang di matanya. Tapi, apa kamu nggak takut kalau nanti kamu menyesal? Aku cuma janda biasa, Vin. Aku nggak sempurna. Aku mendekatkan wajahku padanya, lalu mencium keningnya dengan lembut. Kamu nggak perlu jadi sempurna buat aku, sis. Kamu sudah cukup untukku. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu, berbagi cerita tentang tekanan yang kami rasakan dari lingkungan sekitar. Yustisi menceritakan bagaimana teman-temannya mulai menjauh setelah dia bercerai, dan bagaimana orang-orang sering memandangnya dengan tatapan merendahkan. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian, hatiku semakin remuk mendengar semua itu. Kamu nggak sendirian lagi, sis. Kataku pelan, mencoba menenangkannya. Aku ada di sini sekarang. Aku akan selalu melindungi kamu. Yustisi memelukku, erat, tubuhnya gemetar karena menahan tangis. Terima kasih, Vin. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu. Esok harinya, aku memutuskan untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Aku mengundang beberapa teman dekat ke kantor untuk makan siang bersama. Salah satu dari mereka, Dito, adalah orang pertama yang mulai mencibir hubunganku dengan Yustisi. Gimana, bro? Masih betah sama jandanya? Tanyanya dengan nada bercanda. Aku menatapnya tajam. Kenapa kamu selalu bicara kayak gitu? Apa salahnya dia jadi janda? Dito tampak terkejut dengan reaksiku. Santai aja, bro. Aku cuman bercanda. Ini nggak lucu, Dito. Kamu nggak tahu apa yang dia alami sebelumnya. Dia nggak pantas dihina kayak gitu. Kataku tegas. Suaraku terdengar lebih marah daripada yang kuinginkan. Dito mengangkat tangan, menyerah. Oke, maaf, ya. Aku nggak bakal ngomong gitu lagi. Setelah kejadian itu, aku mulai lebih vokal dalam membela Yustisi. Aku tidak ingin dia merasa direndahkan oleh siapapun, termasuk teman-temanku sendiri. Aku tahu bahwa pernikahan kami bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang penghormatan dan dukungan satu sama lain. Malam harinya, saat aku pulang ke apartemen, aku menemukan Yustisi sedang duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Aku mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. Kamu nggak perlu takut lagi, sis, bisikku di telinganya. Aku akan selalu ada di sini buat kamu. Dia tersenyum kecil, lalu membalas pelukanku. Aku percaya sama kamu, Vin. Di malam itu, kami berdua menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Ada banyak rintangan yang harus kami hadapi, baik dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri. Namun, kami tahu bahwa selama kami saling mendukung, kami bisa melewati semuanya.
Hari-hari berikutnya setelah konflik dengan keluarga dan teman-temanku berlalu dengan lebih tenang, namun ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Aku merasa bahwa ada rahasia besar yang belum terungkap, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semua tekanan yang kami hadapi selama ini. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang kerja di apartemen, aku menemukan sebuah amplop tua yang terselip di antara tumpukan dokumen lama milik ayahku. Aku tidak ingat kapan atau bagaimana dokumen itu sampai ada di sini, tapi penasaran membuatku membukanya. Di dalam amplop itu, ada beberapa lembar surat yang ditulis tangan oleh ayahku bertahun-tahun lalu. Surat-surat itu berisi percakapan pribadi antara ayahku dan Bapak Suprapto, ayah Yustisi. Saat aku mulai membaca isi surat-surat tersebut, jantungku berdebar tak karuan. Apa yang kubaca benar-benar mengejutkan. Ternyata, hubungan persahabatan antara ayahku dan Bapak Suprapto tidak hanya sekadar pertemanan biasa. Mereka dulunya terlibat dalam bisnis ilegal di Kalimantan. Bisnis yang melibatkan penggelapan dana, perusahaan hingga pencucian uang. Janji pernikahan antara aku dan Yustisi bukanlah bentuk penghormatan murni atas persahabatan mereka, tetapi lebih kepada upaya untuk menutupi jejak kejahatan mereka di masa lalu. Aku terdiam membaca surat-surat itu berkali-kali, mencoba mencerna informasi yang baru saja kudapatkan. Otakku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Yustisi tahu tentang hal ini? Apakah dia juga menjadi korban dari rencana besar yang dibuat oleh orang tua kami? Ketika aku selesai membaca, aku menyadari bahwa aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan. Haruskah aku memberitahu Yustisi tentang rahasia ini? Atau haruskah aku menyimpannya sendiri demi melindungi perasaannya? Aku memutuskan untuk tidak langsung memberitahunya. Aku masih butuh waktu untuk memikirkan langkah yang tepat. Namun, beban rahasia ini mulai membebani hatiku. Setiap kali aku melihat Yustisi, aku merasa seperti sedang berbohong padanya. Malam itu, saat kami sedang makan malam bersama, suasana terasa begitu damai. Yustisi tampak bahagia, tertawa ringan saat bercerita tentang hari-harinya. Namun, aku merasa sulit untuk ikut menikmati momen-momen ini karena rahasia besar yang tengah kubawa. Ada apa, Vin? Tanyanya tiba-tiba. Matanya menatapku penuh rasa ingin tahu. Kamu terlihat murung. Aku tersentak dari lamunan, lalu mencoba tersenyum tipis. Gak apa-apa, sis, cuman mikirin pekerjaan. Dia mengangguk pelan, meskipun aku bisa melihat bahwa dia tidak sepenuhnya percaya. Kalau kamu ada masalah, ceritakan aja sama aku. Aku nggak mau kamu menyimpan semuanya sendiri. Aku menghela napas panjang, lalu menggenggam tangannya erat-erat. Aku janji, kalau waktunya tepat, aku bakal cerita semuanya. Yustisi tersenyum kecil, lalu membalas genggamanku. Aku tunggu ya, Vin. Setelah makan malam, aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada habisnya. Bagaimana caraku menghadapi situasi ini? Apakah aku harus mengorbankan kebahagiaan Yustisi demi mengungkap kebenaran? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah ayahku lagi. Kali ini, aku datang tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Aku ingin mendapatkan jawaban langsung darinya. Saat aku tiba, ayahku sedang duduk di ruang tamu, membaca koran sore. Dia tampak terkejut melihat kedatanganku yang tiba-tiba. Vin, ada apa? Kenapa kamu datang tanpa memberitahu dulu? Tanyanya. Nada suaranya terdengar khawatir. Aku meletakkan amplop tua yang kubawa di atas meja, lalu menatapnya tajam. Aku menemukan ini di apartemenku. Ayah bisa jelaskan apa maksudnya? Ayahku terdiam sejenak, matanya menatap amplop itu dengan ekspresi syok. Beberapa detik kemudian, dia menghela napas panjang. Arvino, ini bukan sesuatu yang seharusnya kamu ketahui. Ayah pikir aku nggak berhak tahu? Tanyaku, suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan. Ini soal hidupku ya, soal pernikahanku. Apa ayah nggak sadar kalau aku berhak tahu alasan sebenarnya kenapa aku dipaksa menikahi Yustisi? Ayahku menundukkan kepala,
lalu mulai berbicara dengan suara pelan. Baiklah, kamu benar. Kamu berhak tahu. Tapi aku harap kamu bisa mengerti posisi kami dulu. Dia kemudian menjelaskan bahwa hubungan bisnis ilegal yang mereka lakukan di Kalimantan adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup saat itu. Mereka terjebak dalam situasi sulit, dan janji pernikahan ini adalah cara untuk memastikan bahwa rahasia mereka tidak terbongkar. Kami tidak berniat menyakiti siapapun, kata ayahku. Suaranya penuh penyesalan. Kami hanya ingin melindungi keluarga kita. Aku mendesis kesal. Jadi, aku dan Yustisi cuman alat buat ayah dan Pak Suprapto? Kami nggak lebih dari korban dari rencana bodoh kalian. Ayahku tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, seolah-olah tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah pembicaraan itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa aku tidak bisa memberitahu Yustisi tentang rahasia ini sekarang. Dia sudah cukup menderita karena statusnya sebagai janda. Mengungkapkan kebenaran ini hanya akan menambah beban di pundaknya. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa menyembunyikan rahasia ini selamanya. Suatu hari nanti, aku harus memberitahunya. Tapi untuk saat ini, aku memutuskan untuk fokus pada hubungan kami dan melindungi kebahagiaannya. Malam itu, aku mendekati Yustisi yang sedang duduk di sofa, menonton televisi. Aku duduk di sampingnya, lalu memeluknya erat. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini buat kamu, sis. Bisiku di telinganya. Yustisi tersenyum kecil, lalu membalas pelukanku. Aku tahu, Vin. Aku percaya sama kamu. Di malam itu, aku menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Ada banyak rintangan yang harus kami hadapi, baik dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri. Namun, aku tahu bahwa selama kami saling mendukung, kami bisa melewati semuanya. Beberapa minggu setelah aku mengetahui rahasia besar tentang pernikahanku dengan Yustisi, hidup kami berjalan lebih tenang. Aku memutuskan untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepada Yustisi, setidaknya untuk saat ini. Aku tahu bahwa dia tidak layak menanggung beban tambahan dari masa lalu keluarga kami. Dia sudah cukup menderita karena statusnya sebagai janda, dan aku ingin melindunginya sebisa mungkin. Namun, menyimpan rahasia ini bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku melihat senyumnya atau mendengar suaranya yang lembut, aku merasa seperti sedang berbohong padanya. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memperdalam hubungan kami, menciptakan momen-momen indah yang bisa membuat kita semakin dekat. Salah satu cara yang kugunakan adalah merencanakan liburan singkat. Setelah beberapa diskusi ringan, kami memutuskan untuk pergi ke Kalimantan, tempat di mana ayahku dan Bapak Suprapto menjalani petualangan mereka dulu. Bagiku, ini bukan hanya sekadar liburan. Ini adalah cara untuk menutup bab lama dalam hidup kami dan membuka bab baru yang lebih cerah. Ketika kami tiba di Kalimantan, suasana di sana sangat berbeda dari Jakarta yang penuh hiruk-pikuk. Udara segar, pepohonan hijau yang menjulang tinggi, dan sungai-sungai yang mengalir tenang menciptakan ketenangan yang sulit ditemukan di kota besar. Kami menginap di sebuah penginapan sederhana di tepi hutan. Tempat yang dipilih oleh ayahku dulu sebagai tempat peristirahatan saat mereka tersesat bertahun-tahun silam. Pagi pertama di Kalimantan, aku membawa Yustisi berjalan-jalan di sekitar hutan. Kami berjalan di bawah rimbunan pepohonan, mendengarkan suara burung-burung yang bernyanyi riang. Sesekali, aku menceritakan kisah-kisah yang kudengar dari ayahku tentang perjalanan mereka di tempat ini. Jadi, ayahmu dan Pak Suprapto benar-benar pernah nyaris mati di sini? Tanya Yustisi, matanya penuh rasa penasaran. Aku mengangguk pelan. Ya, mereka tersesat selama beberapa hari di hutan ini. Tapi entah bagaimana, mereka berhasil menemukan jalan keluar. Yustisi tersenyum kecil. Mereka pasti sangat kuat ya, Vin, bisa melewati semua itu bersama-sama. Aku terdiam sejenak, lalu menatapnya dalam-dalam. Tapi kadang-kadang, orang-orang melakukan hal-hal yang salah demi bertahan hidup. Kamu nggak apa-apa kalau aku nggak cerita semuanya. Dia menatapku dengan ekspresi bingung. Kenapa kamu tiba-tiba bicara kayak gitu? Ada apa, Vin? Aku menggeleng cepat.
Enggak apa-apa. Aku cuma mikirin banyak hal. Yustisi menggenggam. Tanganku erat-erat. Kalau kamu ada masalah, ceritakan aja sama aku. Aku nggak mau kamu menyimpan semuanya sendiri. Aku tersenyum tipis, lalu membalas genggamannya. Terima kasih, sis. Kamu nggak tahu betapa beruntungnya aku punya kamu. Setelah berjalan-jalan, kami kembali ke penginapan untuk makan siang. Di sana, aku mulai merencanakan aktivitas lain untuk malam harinya. Aku memesan makan malam romantis di tepi sungai, lengkap dengan lilin-lilin aromaterapi dan musik tradisional Kalimantan yang mengalun pelan. Saat malam tiba, suasana di tepi sungai begitu magis. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan kilauan yang indah. Aroma bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar sungai menyatu dengan aroma makanan yang disajikan di atas meja kayu sederhana. Ini indah banget, Vin, kata Yustisi, matanya berbinar-binar. Aku nggak nyangka kamu bisa bikin sesuatu kayak gini. Aku tersenyum lebar, lalu menggenggam tangannya. Aku cuman ingin bikin kamu bahagia, sis. Selama ini, kamu udah banyak berkorban buat aku. Sekarang, giliran aku yang bikin kamu tersenyum. Selama makan malam, kami berbicara tentang banyak hal. Impian kami, rencana masa depan, dan harapan-harapan kecil yang ingin kami wujudkan bersama. Yustisi tampak begitu bahagia, dan itu membuat hatiku merasa lega. Meskipun aku masih menyimpan rahasia besar, aku tahu bahwa aku sedang melakukan yang terbaik untuk melindungi kebahagiaannya. Setelah makan malam, kami duduk berdua di tepi sungai, menikmati suara alam yang tenang. Aku memeluknya dari belakang, mencium lembut lehernya yang harum. Kamu tahu, sis, aku nggak peduli lagi soal apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bisikku di telinganya. Yang penting bagi aku adalah kamu. Kamu adalah dunia aku sekarang. Yustisi membalikkan tubuhnya, lalu menatapku dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca, namun ada senyum manis di bibirnya. Aku juga nggak peduli apa kata orang, Vin. Yang penting, buat aku adalah kita bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Aku menciumnya dengan lembut, lalu memeluknya erat. Di malam itu, aku merasa bahwa semua beban yang kubawa selama ini mulai memudar. Meskipun ada rahasia besar yang belum terungkap, aku tahu bahwa hubungan kami semakin kuat. Kami tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling melindungi. Esok harinya, kami kembali ke Jakarta dengan perasaan yang lebih ringan. Liburan singkat di Kalimantan telah memberi kami kesempatan untuk menutup bab lama dalam hidup kami dan membuka bab baru yang lebih cerah. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, dan mungkin akan ada banyak rintangan yang harus kami hadapi di masa depan. Namun, aku percaya bahwa selama kami saling mendukung, kami bisa melewati semuanya. Saat kami tiba di apartemen, Yustisi langsung membersihkan diri dan berganti pakaian. Aku duduk di sofa, memikirkan langkah apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tahu bahwa suatu hari nanti, aku harus memberitahunya tentang rahasia besar itu. Tapi untuk saat ini, aku memutuskan untuk fokus pada kebahagiaan kami. Malam itu, kami tidur lebih awal. Saat aku memeluk Yustisi dari belakang, aku merasakan kehangatan tubuhnya yang membuatku merasa damai. Aku mencium punggungnya lembut, lalu berbisik pelan. Aku cinta kamu, sis. Yustisi tersenyum kecil dalam tidurnya, lalu membalas pelukanku. Aku juga cinta kamu, Vin. Di malam itu, aku menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keberanian untuk menghadapi tantangan bersama. Meskipun ada rahasia besar yang belum terungkap, aku tahu bahwa hubungan kami semakin kuat dan penuh harapan. Beberapa bulan setelah liburan kami di Kalimantan, kehidupan kami mulai menemukan ritme yang stabil. Aku dan Yustisi semakin terbiasa dengan kehadiran satu sama lain, dan hubungan kami kini lebih dari sekadar pernikahan yang dipaksakan. Ada rasa saling percaya, pengertian, serta cinta yang tumbuh secara alami. Hal-hal yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi ketika pertama kali mendengar rencana pernikahan ini. Namun, rahasia besar tentang motif ayahku dan Bapak Suprapto tetap menjadi beban di hatiku.
Setiap kali aku melihat senyum Yustisi atau mendengar tawanya yang renyah, aku merasa seperti sedang berbohong padanya. Aku tahu bahwa suatu hari nanti, aku harus memberitahunya. Tapi bagaimana caraku mengungkapkan kebenaran tanpa menyakiti hatinya? Pada suatu malam saat kami sedang duduk bersama di ruang tamu apartemen, suasana begitu tenang. Lampu-lampu redup menciptakan atmosfer hangat dan suara deru angin dari luar jendela membuat segalanya terasa damai. Yustisi sedang membaca buku favoritnya, sementara aku hanya memperhatikannya dari sudut sofa. Tubuhnya tampak rileks, wajahnya tersenyum tipis seolah-olah tenggelam dalam dunia cerita yang dibacanya. "Kamu nggak baca apa-apa?" Tanyanya tiba-tiba, menoleh ke arahku dengan ekspresi penasaran. Aku tersenyum kecil. "Nggak ada yang menarik buat dibaca. Lagian, aku lebih suka lihat kamu baca." Dia tertawa kecil, lalu meletakkan bukunya di atas meja. "Kamu aneh, Devin. Selama ini aku nggak pernah ngerti kenapa kamu selalu bikin aku merasa spesial." Aku menghela napas panjang, lalu duduk lebih dekat dengannya. "Karena kamu memang spesial, sis. Kamu nggak tahu betapa beruntungnya aku punya kamu di hidupku." Yustisi menatapku penuh rasa ingin tahu. "Ada sesuatu yang kamu pikirkan ya? Kamu kelihatan serius banget akhir-akhir ini." Aku terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Mungkin inilah saatnya. Aku tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran darinya. Aku harus jujur, meskipun itu mungkin akan menyakitinya. "Sis, aku ada sesuatu yang harus aku bicarakan sama kamu," kataku pelan. Suaraku terdengar berat. Yustisi langsung menunjukkan ekspresi khawatir. "Kenapa? Ada masalah?" Aku menggenggam tangannya erat-erat, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Ini soal pernikahan kita, dan alasan kenapa kita menikah." Dia mengerutkan dahi, tampak bingung. "Maksud kamu apa?" Aku mengambil napas panjang, lalu mulai menjelaskan semuanya. Tentang surat-surat tua yang kubaca, tentang bisnis ilegal ayahku dan Bapak Suprapto, serta janji pernikahan yang mereka buat untuk menutupi jejak kejahatan mereka. "Jadi, semua ini bukan karena persahabatan mereka?" Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan. "Ya, sis, ini semua demi melindungi rahasia mereka. Kita cuma bagian dari rencana itu." Yustisi terdiam beberapa detik, matanya berkaca-kaca. Namun dia tidak menangis. Dia hanya menundukkan kepala, mencoba mencerna informasi yang baru saja kuberikan. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" tanyanya akhirnya. Nada suaranya penuh kekecewaan. Aku nggak mau kamu tambah menderita," jawabku pelan. "Kamu sudah cukup banyak berkorban demi aku. Aku nggak mau rahasia ini bikin kamu sakit hati." Yustisi mengangkat wajahnya, lalu menatapku dalam-dalam. "Vin, aku udah lelah sama kebohongan. Aku nggak peduli lagi soal masa lalu keluarga kita. Yang penting bagi aku adalah kita bisa saling jujur dan membangun hubungan yang kuat." Aku merasa hatiku remuk mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa dia benar. Kejujuran adalah fondasi utama sebuah hubungan, dan aku telah gagal memberikannya selama ini. "Maafkan aku, sis," ucapku pelan, suaraku penuh penyesalan. "Aku nggak akan nyembunyiin apapun lagi dari kamu. Aku janji." Yustisi tersenyum, kecil, lalu memelukku erat. "Terima kasih udah jujur sama aku, Vin. Aku nggak marah. Aku cuma ingin kita bisa melangkah maju bareng-bareng." Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan tubuhnya yang membuatku merasa lega. "Kita bakal ngelawan semua ini bareng-bareng, sis. Nggak ada yang bisa pisahin kita lagi." Setelah pembicaraan itu, kami memutuskan untuk menghadapi masa depan dengan cara kami sendiri, tanpa campur tangan dari keluarga atau orang lain. Kami mulai membuat rencana-rencana kecil untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Mulai dari renovasi apartemen hingga menabung untuk liburan berikutnya, semua dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dan menemukan Yustisi sedang memasak sarapan di dapur. Dia tampak begitu bahagia, mengenakan apron,
sederhana dan bernyanyi pelan sambil membolak-balik telur dadar di wajan. "Selamat pagi, Vin," katanya ceria saat melihatku masuk ke dapur. "Selamat pagi, sis," jawabku sambil tersenyum. Aku mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. "Apa yang lagi kamu masak?" "Telur dadar spesial buat suamiku yang tampan," katanya, tersenyum manis. Aku mencium pipinya lembut, lalu membantunya menyiapkan meja makan. Saat kami duduk bersama menikmati sarapan, aku merasa bahwa kehidupan kami akhirnya menemukan keseimbangannya. Semua rintangan yang kami hadapi, tekanan keluarga, omongan orang lain, bahkan rahasia besar dari masa lalu, semuanya hanya membuat hubungan kami semakin kuat. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan untuk mengadakan acara kecil-kecilan di apartemen sebagai bentuk perayaan ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Meskipun pernikahan ini dimulai dengan paksaan, kami ingin merayakannya sebagai simbol awal baru dalam hidup kami. Tamu-tamu yang datang adalah teman-teman dekat kami yang benar-benar mendukung hubungan kami. Ada Dito, yang sekarang sudah lebih bijak dalam berkomentar tentang hubunganku dengan Yustisi, serta beberapa teman kantor dan tetangga yang selalu ramah padaku dan Yustisi. Di tengah acara, aku berdiri di depan para tamu dan mengucapkan sepatah dua patah kata. "Terima kasih semuanya udah datang. Buat aku, ini bukan cuma perayaan ulang tahun pernikahan. Ini juga simbol dari perjalanan panjang yang udah bikin aku dan Yustisi jadi lebih kuat. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku yakin kalau kita bisa ngelawan semua tantangan bareng-bareng." Para tamu bertepuk tangan dan Yustisi tersenyum haru. Dia berdiri di sampingku, lalu memegang tanganku erat-erat. "Terima kasih buat semuanya, Vin. Aku nggak bisa minta pasangan yang lebih baik daripada kamu." Setelah acara selesai, kami duduk berdua di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Aku memeluknya dari belakang, lalu berbisik, pelan. "Aku nggak akan ninggalin kamu, sis. Apapun yang terjadi, kita bakal ngelalui semuanya bareng-bareng." Yustisi membalas pelukanku, lalu menatapku dengan mata penuh cinta. "Aku percaya sama kamu, Vin. Kamu adalah rumah aku sekarang." Di malam itu, aku menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan bersama. Meskipun perjalanan kami dimulai dengan paksaan, kami berhasil menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang lahir dari kejujuran, pengertian, dan cinta yang tulus.